Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saleha, saya dari kelas A61. Di sini saya akan mewawancarai guru yang mengajar di PAUD Nurul Islam yang berada di Sukaraya, Batu Raja, mengenai bagaimana proses pembelajaran yang mereka lakukan seperti pada situasi seperti ini, yaitu menggunakan pembelajaran online yang mereka lakukan. Ini saya adalah bersama Ibu Fatmawati, benar Bu? Iya benar. Ya, Ibu mengajar di mana? Saya mengajar di RA Nurul Islam Di daerah Sukaraya. Sukaraya, area Batu Raja ya. Iya. Ya, di sini saya ingin bertanya, saya dari Universitas Batu Raja ingin bertanya kepada Ibu. Kan Ibu selaku guru yang mengajar di PAUD tersebut, apa kendala Ibu dalam mengajar pada saat pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online ini? Kalau kendala yang dihadapi biasanya itu, khususnya kalau untuk saya biasanya jaringan internet. Kalau yang untuk anak-anak kan, kalau seandainya orang tuanya belum beli paket, jadi tugasnya belum sempat dibaca, jadi keterlambatan ketika mengumpulkan tugas di situ. Oh, bagaimana kan Ibu mengajar di sini, Ibu mengajar siswa-siswa yang katakanlah di bawah umur masih tahap PAUD ataupun TK. Iya, oleh karena itu di sini kan kami sangat memerlukan yang namanya bantuan bimbingan dari orang tua siswa, sehingga ketika kami memberikan tugas kepada anak kami itu pastinya dia memerlukan bantuan atau bimbingan ketika mengerjakan itu, karena anak-anak di PAUD itu kan nggak bisa ngerjain sendiri. Ya, benar sekali. Apalagi kan di situ ada aturan ngerjain, terus apa yang harus dilakukan itu kan harus dibacakan dulu kan, perlu bimbingan. Jadi kalau seandainya orang tuanya bisa membantu anaknya secepat mungkin mengerjakan tugasnya, ya cepat kami bisa terima tugasnya dan langsung kami berikan penilaian. Tapi apabila orang tuanya, karena kebanyakan orang tua nggak semuanya nggak mengerti nggak di rumah gitu kan, harus kerja, jadi kan mereka ngerjainnya bisa malam, jadi kami mungkin kendalanya di situ, mereka kumpul tugasnya malam kayak gitu. Jadi kami harus punya, memang ada batasan kayak gini, biasanya kami kasih pukul 8 malam kami tunggu tugasnya kayak gitu. Untuk evaluasi penilaian dari Ibu sendiri atau rekan kerja atau rekan guru-guru yang lain, bagaimana penilaiannya? Misalkan Ibu memberikan tugas kepada siswa tersebut yang dibantu oleh orang tuanya hari ini, kemudian Ibu mengevaluasi, memberikan nilainya, dikirimkan kembali atau menunggu pada saat akan proses pembelajaran bertemu langsung? Kami langsung pada saat kami memberikan tugas itu penilaian secara langsung kami berikan. Tadi kami kasih waktu sampai jam 8 malam. Jadi ketika sudah jam 8 malam kami kasih penilaian. Kalau untuk anak TK kan biasanya kasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Yaitu biar memotivasi mereka, biar lebih semangat lagi belajar di rumah. Karena kenapa? Kalau kami nggak langsung kasih feedback ya, mereka nantilah ngerjainnya atau bisa nanti kapan-kapan pas masuk gitu kan. Iya. Selanjutnya apa saja yang yang Ibu lakukan kepada siswa agar untuk giat belajar? Kan pada saat ini kalau belajar di rumah tentunya anak-anak tersebut akan malas belajar atau akan bersantai-santai menonton televisi, memain handphone. Apa yang Ibu berikan untuk memotivasi anak tersebut agar belajarnya lebih giat lagi? Kalau masalah belajar, kita kan kalau anak TK kan nggak fokus ya sama pengetahuan, terus tes akademik yang kayak gitu nggak. Kita lebih ke gimana sih motoriknya mereka, lebih ke meskipun pengetahuan kayak harus mengenal abjad itu ya, harus mengenal angka kayak gitu kan diharuskan. Cuman sekarang kan namanya kita kan nggak mau membebankan kan kepada orang tua untuk menekankan mereka itu. Jadi biasanya kalau biar mereka nggak bosan, kita kasih tugas misalnya nyanyikan lagu. Kayak sekarang kan hari ini kan hari Kartini kan. Nah, jadi mereka sekarang kami kasih tugas untuk membuat video menyanyikan lagu RA Kartini bersama orang tuanya, bisa bersama saudaranya kayak gitu. Ya, untuk yang pertanyaan saya selanjutnya, apa pendapat Ibu tentang proses pembelajaran daring ini? Pendapat Ibu, apakah Ibu menyenangi atau senang dengan cara belajar daring atau lebih senang dengan bertatap muka? Sebenarnya lebih senang bertatap muka, karena kalau untuk kayak gini ya, kita kan nggak bisa secara langsung ngawasin anak-anak ketika belajar. Biasanya kan kalau anak-anak TK itu ya, kalau belajar mereka itu kan harus dibimbing satu persatu kayak gitu kan. Jadi kalau sekarang kita kan nggak tahu, memang mereka dibimbing sama orang tuanya. Biasanya kan orang tua ini sering
nggak apa-apa lah, tulisin aja lah biar cepat, biar selesai kayak gitu kan tugasnya. Cuman kita nggak boleh suzan kan sama orang tua, ya sudah kita percayakan saja sama orang tuanya, semoga saja memang benar-benar anaknya yang ngerjain seperti Ya, baiklah Bu, mungkin itu saja yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan terakhir saya, apa dari Ibu untuk seluruh masyarakat kita, masyarakat harapannya? Indonesia? Ya, Harapannya virus corona ini cepat berlalu ya, khususnya untuk Indonesia, pergi ke asalnya kayak gitu ya, nggak usah lagi ada di Indonesia. Karena jujur saya sebagai ibu rumah tangga sangat terbatas, karena ketika ingin ke pasar ada rasa was-was gimana ya, aduh ada orang yang bersin kayak gitu kan. Ya, jadi benar sekali. kita nggak ada lagi nama silaturahmi, nggak ada lagi ya salam-salaman ketika ketemu sama teman, nggak bisa lagi kumpul-kumpul kan kayak gitu. Jadi gimana ya, nggak ada yang namanya, pokoknya semuanya terbatas lah Ya, gerak kita kan kalau ada virus corona ini. menakuti sama ya. Iya. Ya, mungkin itulah tadi Bu yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Saya berterima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Itulah tadi wawancara yang saya lakukan dengan seorang guru yang mengajar di PAUD Nurul Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.